Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zurfnaila. Saya dari kelas 2D Administrasi Publik dengan NIM 230210129. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pergeseran paradigma OPA, NPM, dan NPS. Pembahasan yang saya akan jelaskan dalam pergeseran paradigma OPA, NPM, dan NPS. Yang pertama, fase-fase. Yang kedua, definisi. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, kesimpulan. Jadi, langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Apa itu pergeseran paradigma? Pergeseran paradigma merujuk pada perubahan fundamental dalam cara pandang, pendekatan, dan praktik yang dominan dalam suatu bidang atau disiplin tertentu. Dalam konteks administrasi publik, pergeseran paradigma mencerminkan transisi dalam pendekatan tradisional ke pendekatan yang lebih baru dan inovatif dalam pengelolaan pemerintah dan layanan publik. Yang pertama, kita masuk dalam fase-fase pergeseran paradigma. Yang pertama, fase awal of Public Administration atau OPA, dominasi birokrasi tradisional dengan fokus pada kontrol dan efisiensi operasional. Yang kedua, fase perubahan menuju New Public Management atau NPM, munculnya kritik terhadap birokrasi tradisional, adopsi praktik manajemen swasta, dan penekanan pada efisiensi dan akuntabilitas. 3. Fase transformasi menuju Neo Public Service atau NPS, pendorong nilai-nilai demokratif, partisipatif, dan pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan publik, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kedua, definisi. Di sini akan jelaskan apa itu OPA, NPM, dan NPS. Yang pertama, All Public Administration atau OPA. Paradigma OPA didasarkan pada prinsip birokrasi tradisional yang menekankan kontrol, interaksi, dan aturan yang ketat. Fokus utamanya adalah pada efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap prosedur administratif. Selanjutnya, OPA cenderung bersifat birokratif, lambat, dan pengambilan keputusan dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Sistem ini seringkali dianggap kaku dan terlalu berpusat pada pemerintah. Yang kedua, New Public Management atau NPM. Pergeseran menuju paradigma NPM terjadi sebagai respons terhadap kritik terhadap birokrasi tradisional. NPM menekankan efisiensi, akuntabilitas, dan orientasi pasar dalam administrasi publik. Selanjutnya, NPM membawa perubahan dalam struktur organisasi, pengelolaan sumber daya, dan pengukuran kinerja untuk mencapai tujuan yang lebih jelas dan terukur. Pendekatan ini mendorong inovasi, penggunaan praktik manajemen swasta, dan pengelolaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, Neo Public Service atau NPS. Pergeseran selanjutnya menuju paradigma NPS menyoroti pentingnya pelayanan publik yang berorientasi pada nilai-nilai demokratif, partisipatif, dan pemberdayaan masyarakat. NPS menekankan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, paradigma NPS menekankan pentingnya pelayanan yang responsif, berkeadilan, dan berdampak positif bagi masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan mengutamakan kepentingan publik. Kita masuk dalam pembahasan yang ketiga, yaitu tujuan pergeseran paradigma. Apa saja tujuan pergeseran paradigma? Tujuan pergeseran paradigma yang pertama, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, memperkuat akuntabilitas. Yang ketiga, mendorong inovasi. Yang keempat, menyelaraskan dengan nilai-nilai demokratif. Kelima, meningkatkan keterlibatan masyarakat. Yang keenam, memperkuat etika dan integritas. Yang ketujuh, mendorong pembangunan berkelanjutan. Yang kedelapan, menyediakan pelayanan yang berbasis kinerja. Di sini saya akan sedikit memberikan contoh tentang
OPA, NPM, dan NPS. Yang pertama, contoh of Public Administration atau OPA. Contohnya yaitu sebuah lembaga pemerintah yang menerapkan pendekatan OPA mungkin memiliki struktur hierarki yang kuat, prosedurnya rigid, kuatnya inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik, dan kurangnya responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua, Neo Public Management atau NPM. Contohnya, sebuah kantor pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip NPM mungkin fokus pada pengukuran kinerja, penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, pemberdayaan pegawai untuk berkolaborasi dan berinovasi, serta orientasi pada hasil dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Yang ketiga, Neo Public Service atau NPS. Contohnya, sebuah lembaga pemerintahan publik yang mengadopsi pendekatan NPS mungkin fokus pada pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mendengarkan aspirasi publik, membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pemangku kepentingan, dan menciptakan nilai sosial serta keberlanjutan dalam layanan yang disediakan. Kita masuk dalam pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Dalam evolusi paradigma administrasi publik, pergeseran dari All Public Administration atau OPA ke Neo Public Management atau NPM dan kemudian Neo Public Service atau NPS mencerminkan transformasi signifikan dalam pendekatan manajemen dan pelayanan publik. OPA menekankan kontrol, hierarki, dan efisiensi operasional namun cenderung kaku dan lamban dalam respon terhadap perubahan. NPM mendorong efisiensi, akuntabilitas, dan inovasi dengan praktik manajemen swasta yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. NPS menyoroti pelayanan publik yang berorientasi pada nilai-nilai demokratis, transparansi, dan kolaborasi untuk pelayanan yang responsif dan berdampak positif bagi masyarakat. Dengan pergeseran paradigma ini, administrasi publik semakin menuju pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Demikian kiranya bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.